Seperti yang kamu ketahui, aku sudah berhadapan dengan fakta bahwa aku akan pergi jauh dari semua ini, dari matahari dan bulan dan semua yang ada, dan terutama dari kamu dan ibumu. Baca lagi. Novel filsafat Gadis Jeruk, karangan Justin Gardner. Teman-teman baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Bagian 4, bab 1. Aku akan katakan kepadamu sesuatu yang memenuhi pikiranku pada saat ini. Setiap hari yang berlalu dan setiap hal kecil yang kita lakukan bersama meningkatkan peluangmu untuk mengingat diriku. Sekarang ini, kuhitung pekan dan hari. Pada hari Minggu, kita pergi ke menara observasi Trevan Starnet dan memandangi hamparan setengah wilayah kerajaan. Kita memandang hingga ke Swedia. Ibu juga, kita bertiga di sana. Tapi, bisakah kamu mengingatnya? Bisakah kamu mencobanya, George? Ayo, cobalah. Karena segala sesuatu tersimpan di suatu tempat di dalam dirimu. Apakah kamu ingat mainan kereta api kayumu yang besar itu? Kamu memainkannya berjam-jam setiap hari. Aku sedang melihatnya saat ini. Pada saat aku menulis ini, kereta api, rel, dan feri berserakan di lantai ruangan depan, dalam keadaan sebagaimana kamu meninggalkannya beberapa saat yang lalu. Akhirnya, aku harus mengangkatmu dari semua mainan itu agar kita bisa tiba di taman kanak-kanak tepat waktu. Akan tetapi, seolah-olah tangan-tangan kecilmu mulai menggerakkan mainan-mainan itu. Aku tak berani menggesernya, apalagi sejengkal pun. Ingatkah kamu pada komputer yang sering kita gunakan untuk mainan game bersama di akhir pekan? Waktu masih sangat baru, komputer itu terletak di kamar kerjaku, tapi pekan lalu kupindahkan ke ruangan depan. Sekarang, aku hanya ingin berada di tempat barang-barangmu berada. Dan tentu saja, pada sore hari, kamu dan ibumu juga ada di sini. Nenek dan kakek juga lebih sering datang, dan itu bagus. Kamu ingat sepeda roda 3 warna hijaumu? Sepeda itu cukup baru dan terparkir di jalan masuk berkerikil. Kalau kamu belum lupa, itu barangkali karena sepeda itu masih ada di garasi atau gudang. Aku yakin sepeda itu sudah tua dan karatan sekarang, atau mungkin sudah berakhir diluakan. Dan bagaimana dengan kereta dorong merah itu, George? Iya, bagaimana nasibnya? Kamu tentu setidaknya punya kenangan tentang saat kita berjalan-jalan sekeliling danau Songsvan, atau tentang kunjungan-kunjungan kita ke Pondok Kayu. Kita pergi ke Jelstolen 3 pekan akhir berturut-turut. Tapi aku tidak berani bertanya lagi sekarang. Sungguh, karena barangkali kamu tidak bisa mengingat apapun di masa George, yang juga merupakan masa hidupku. Aku harus menerima keadaan apa adanya. Tadi kukatakan, aku akan menceritakan sesuatu kepadamu, tapi tidak terlalu mudah untuk menemukan nada yang tepat untuk surat ini. Aku barangkali sudah membuat kekeliruan mengalamatkannya pada si kutu kecil yang rasanya ku kenal dengan sangat baik. Tapi kamu bukan anak kecil lagi ketika kamu membaca baris-baris ini. Kamu bukan lagi bocah kecil dengan ikal keemasan itu. Aku bisa mendengar diriku mencerocos terus seperti ibu-ibu tua bicara dalam bahasa bayi dengan anak-anak kecil. Dan itu konyol, karena yang sedang kucoba dekati adalah George yang sudah besar. George yang tak pernah bisa kulihat, yang tak pernah bisa kuajak bicara dengan sepantasnya. Aku melihat jam, baru 1 jam sejak aku pulang dari mengantarmu ke TK. Setiap kali kita menyeberangi sungai, kamu selalu meminta untuk diturunkan dari kereta dorongmu untuk melemparkan kayu atau batu kerikil ke air. Beberapa hari yang lalu, kamu menemukan sebuah botol kosong dan kamu juga melemparkannya. Aku tidak berusaha melarangmu. Kamu diberi banyak kebebasan belakangan ini, dan ketika kita tiba di TK,
Kamu sering langsung berlari ke dalam sebelum kita sempat berucap, "Sampai nanti." Seolah-olah kamulah yang tidak punya waktu, bukan aku. Ini pemikiran yang aneh. Orang tua sering kelihatan punya waktu yang lebih banyak daripada anak kecil yang punya seluruh kehidupan di depannya. Sedangkan usiaku kini tidak pantas dibanggakan. Aku masih menganggap diriku muda, seorang ayah yang cukup muda untuk kegiatan apapun. Dan lagi, lebih dari apapun, jika bisa aku ingin menghentikan perjalanan waktu. Aku tidak akan keberatan jika suatu hari berlangsung untuk selamanya. Senja dan malam tentu saja akan tiba karena hari punya pola dan putaran ritmenya sendiri. Tapi hari berikutnya bisa dimulai persis pada detik berawalnya hari yang telah berlalu. Aku tak lagi memiliki keinginan untuk melihat dan merasakan melebihi apa yang sejauh ini telah kualami. Aku hanya sedemikian ingin mempertahankan apa yang sudah kumiliki. Tapi George, banyak maling datang. Tamu-tamu tak diundang mulai menyedot daya vital dari diriku. Mereka seharusnya merasa malu, terasa begitu senang, tapi sekaligus teramat sulit untuk mengantarmu ke sekolah pada saat ini. Meskipun aku masih belum kesulitan untuk bergerak, bahkan untuk mendorongmu di kereta itu. Ku tahu tubuhku sedang mengidap penyakit berat, penyakit yang tak berbahayalah yang membuat seorang pasien segera terjerat di tempat tidur. Penyakit yang berat biasanya membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk menumbangkan seseorang untuk selamanya. Barangkali kamu tidak ingat bahwa aku adalah seorang dokter. Meskipun ibumu tentu sudah menceritakan sedikit tentang diriku. Bahkan aku yakin dia sudah menyampaikannya. Walaupun aku sudah berhenti dari pekerjaanku di klinik, aku tahu apa yang kubicarakan. Aku bukan pasien yang bisa dibodohi. Nah, jadi ada dua periode dalam perjumpaan kita ini, atau dalam pertemuan terakhir kita berdua ini. Rasanya nyaris seperti kita berdiri di puncak gunung berkabut kita masing-masing, mencoba untuk saling memata-matai. Di antara kita terhampar lembah memikat yang baru saja kamu tinggalkan di belakang dalam perjalanan hidupmu. Aku takkan pernah sempat melihatmu mengarunginya. Meskipun demikian, aku harus berusaha menghubungkan keduanya dengan pagi-pagi hari ketika kamu berada di TK saat penulisan ini, dan dengan waktu pembacaannya yang merupakan waktumu sendiri, yaitu ketika kamu duduk memegangi surat ini. Aku harus mengatakan kepadamu betapa aku dipenuhi emosi ketika menulis surat ini kepada seorang anak yang berduka ini. Dan tentu kamu pun agak terluka. Tapi kamu seorang pria kecil sekarang. Jika aku bisa bertahan untuk menulis baris-baris di atas kertas ini, kamu mesti bertahan untuk membacanya. Seperti yang kamu ketahui, aku sudah berhadapan dengan fakta bahwa aku akan pergi jauh dari semua ini, dari matahari dan bulan dan semua yang ada, dan terutama dari kamu dan ibumu. Itulah kebenaran, dan itu menyakitkan. Aku mesti mengajukan pertanyaan yang serius kepadamu, George, dan itulah sebabnya aku menulis. Akan tetapi, agar mampu mengajukan pertanyaan ini, pertama-tama aku harus menyampaikan cerita sedih yang telah kujanjikan kepadamu tadi. Aku sudah berniat untuk menceritakan kepadamu kisah gadis jeruk suatu waktu nanti semasa kau hidup. Hari ini maksudku, pada saat penulisannya, kamu terlalu muda untuk mengerti cerita itu. Oleh karena itu, cerita ini menjadi semacam warisan kecil buatmu. Ia harus diam menunggu hari yang lain dalam hidupmu. Kini, hari tersebut telah tiba. Bersambung ke bab kedua. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.